Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya pada mata pelajaran matematika wajib. Pada pertemuan ketiga kali ini, alhamdulillah, yang akan kita bahas yaitu mengenai induksi matematika. Dimana sebelumnya kita sudah membahas materi untuk mencapai ke induksi matematika, materi prasyaratnya yaitu tentang notasi sigma, dan sudah menyelesaikan beberapa permasalahan soal-soal mengenai notasi sigma itu sendiri. Oke, untuk pertemuan kali ini kita akan bahas induksi matematika itu sendiri. Oke, kita mulai. Induksi matematika atau disebut juga dengan induksi lengkap merupakan salah satu cara pembuktian yang penting dalam matematika. Pada umumnya, induksi matematika itu dikembangkan untuk membuktikan kebenaran suatu pernyataan. Induksi matematika digunakan untuk mengecek hasil dari suatu proses secara langsung sesuai pola atau aturan tertentu. Melalui induksi matematika, kita dapat mengurangi langkah-langkah pembuktian bahwa semua bilangan bulat termasuk ke dalam suatu himpunan kebenaran dengan hanya sejumlah langkah yang terbatas. Prinsip induksi matematika. Misalkan P untuk N adalah pernyataan yang memuat suatu bilangan asli N, dan misalkan A adalah bilangan asli yang tetap, maka cara pembuktian dengan induksi matematika yaitu sebagai berikut. Yang pertama, periksalah apakah pernyataan tersebut benar untuk bilangan asli N sama dengan A sama dengan 1. Jadi nanti hasilnya ketika P untuk A dia benar. Yang kedua, misalkan pernyataan tersebut benar untuk N sama dengan K, maka harus dibuktikan pernyataan tersebut benar juga untuk N sama dengan K ditambah 1. Jadi langkah pertama N sama dengan 1, langkah kedua N sama dengan K, kemudian N sama dengan K plus 1. Jika P untuk K benar, maka P untuk K tambah 1 benar untuk K lebih besar daripada A. Jadi P untuk N benar untuk semua N, di mana N lebih besar sama dengan daripada A. Jadi dari pernyataan 1 dan 2, pernyataan tersebut benar untuk semua bilangan asli N. Pembuktian pertama disebut basis, tadi untuk yang pertama disebut basis, dan pembuktian yang kedua disebut dengan langkah induksi. Jadi prinsip induksi terdiri dari dua langkah, yang pertama yaitu adalah langkah basis, yang kedua adalah langkah induksi. Metode pembuktian untuk induksi matematika. Yang pertama, pernyataan matematis berupa barisan. Kita langsung ke contoh soal. Contoh misalkan, buktikan bahwa 1 plus 2 plus 3 plus 5 plus 7 plus titik-titik plus 2N kurang 1 sama dengan N pangkat 2 untuk bilangan asli N lebih besar sama dengan 1. Kita penyelesaikannya seperti ini. Jadi untuk penyelesaiannya misalkan P untuk N sama dengan 1 tambah 2 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah seterusnya sampai tambah 2N kurang 1 sama dengan N kuadrat. Kita misalkan. Dan untuk pembuktian dengan induksi matematika, maka harus dibuktikan dua hal sebagai berikut. Tadi dua langkah. Jadi dimisalkan persamaannya itu adalah P untuk N. Langkah 1, basis. Yang pertama, untuk N sama dengan 1 dia hasilnya benar. Jadi P untuk N sama dengan N kuadrat.
di mana 2n kurang 1 sama dengan n kuadrat. Dan ketika untuk n sama dengan 1, sehingga nanti kita substitusikan, kita ganti n-nya 1, dari 2n kurang 1 sama dengan n pangkat 2, maka dari itu ketika n-nya sama dengan 1, maka jadi 2 kali 1 kurang 1 sama dengan 1 kuadrat. Sehingga 2 kali 1, 2, kurang 1 sama dengan 1 kuadrat itu 1 hasilnya. 2 kurang 1 sama dengan 1, dan 1 kuadrat itu adalah 1. Sehingga hasilnya 1 sama dengan 1. Jadi pernyataan tersebut benar untuk n sama dengan 1. Terbukti di hasilnya adalah sama, yaitu 1. Jadi kedua ruas dia hasilnya adalah 1. Jadi untuk P sama dengan 1 dia benar. Langkah kedua, langkah induksi. Langkah induksi terdiri dari yang pertama kita mengasumsikan bahwa n sama dengan k itu adalah benar. Jadi kita ganti n-nya dengan k. Tadi 1 plus 2 plus 3 plus 5 plus 7 plus titik-titik plus 2n kurang 1 sama dengan n kuadrat. Kita ganti n-nya, kita substitusikan n-nya ke dalam k. Jadi untuk P sama dengan K benar berarti bahwa 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus titik-titik dan plus 2K kurang 1 sama dengan K kuadrat. Jadi kita ganti N-nya dengan K. Ya, langkah selanjutnya kita akan ditunjukkan bahwa N-nya sama dengan K plus 1 itu adalah benar. Sehingga akan dibuktikan mengimplikasikan P untuk K itu benar, dari P untuk K plus 1 juga itu benar. Jadi, jika tadi P untuk K benar, maka P untuk K plus 1 juga dia harus benar. Itu implikasi dari langkah kedua. Ya, sekarang untuk P sama dengan untuk P K plus 1, jadi kita ganti yang tadi N kemudian diganti menjadi K, kita ganti menjadi K plus 1. Tapi kita berawal dari langkah yang sudah diasumsikan bahwa N-nya udah sama dengan K. Berarti 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 ditambah titik-titik ditambah 2K kurang 1 ditambah 2K ditambah 1 kurang 1. Jadi nantinya dia bertambah ke selanjutnya gitu. Yang pertama kita tadi sampai 2K kurang 1 sesuai dari yang langkah sebelumnya. Kemudian nanti kita akan menambahkan, jadi kita ganti K-nya menjadi K plus 1 di bilangan selanjutnya, di barisan selanjutnya. Jadi 2 K-nya diganti menjadi K plus 1, berarti 2K plus 1 kurang 1. Selanjutnya 1 plus 2 plus 3 plus 5 plus 7 plus titik-titik plus 2K kurang 1, kita sederhanakan. 2 kali K plus 1 itu adalah 2K plus 2, berarti kurang 1. Sehingga kita lewat saja yang sebelumnya, sehingga menjadi 2K kurang 1 ditambah, tadi 2K ditambah 2 kurang 1 itu adalah 1, jadi 2K tambah 1. Ketika kita punya 2K kurang 1 ditambah 2K tambah 1, hasilnya adalah K kuadrat ditambah 2K ditambah 1. K kuadrat kurang 2K ditambah 1 itu adalah K plus 1 kuadrat. Jadi terbukti untuk P sama dengan K plus 1 itu adalah benar.
Berdasarkan langkah 1 dan 2 disimpulkan bahwa P untuk N benar untuk setiap N lebih besar sama dengan 1. Selanjutnya, pernyataan matematis berupa ketidaksamaan. Jadi kalau tadi barisan, kalau yang sekarang yang kedua adalah ketidaksamaan. Contoh, buktikan bahwa 2N tambah 1 lebih kecil dari 2 pangkat N. Untuk semua bilangan asli, N lebih besar daripada 3. Jadi kita ganti yang pertama penyelesaiannya. Langkah 1 yaitu basis, yaitu kita ganti N-nya sama dengan 3. Jadi untuk N sama dengan 3 dia benar. Kenapa 3? Karena di sini dia diapit atau diatur oleh untuk semua bilangan asli N lebih besar sama dengan 3. Jadi kita ambil yang 3 saja karena dia mulainya dari 3. Jadi N sama dengan 3 itu benar. Kita ganti N-nya menjadi 3 sehingga 2 kali 3 ditambah 1 lebih kecil daripada 2 pangkat 3. Sehingga 2 kali 3 itu 6 tambah 1 itu adalah kemudian 2 pangkat 3 itu adalah 8. Sehingga 6 tambah 1 itu 7. Jadi 7 lebih kecil daripada 8. Sekarang kita buktikan apakah benar 7 lebih kecil daripada 8. Ya, ternyata benar 7 itu adalah lebih kecil daripada 8. Sehingga untuk N sama dengan 3 itu adalah benar. Selanjutnya kita asumsikan N sama dengan K itu benar. Berarti kita ganti N-nya menjadi K. Berarti 2N tambah 1 lebih kecil daripada 2 pangkat N. Sehingga kita ganti N-nya menjadi K. Maka jadi 2K plus 1 lebih kecil dari 2 pangkat K. Jadi untuk semua bilangan asli, K lebih besar sama dengan 3. Itu langkah pertama. Langkah kedua, selanjutnya kita akan tunjukkan bahwa N sama dengan K plus 1 itu adalah benar. Jadi kita sekarang ganti N-nya menjadi K plus 1. Berarti setelah tadi 2N, berarti menjadi 2K plus 1. Ganti N-nya menjadi K plus 1. Berarti 2 kali K plus 1 ditambah 1 lebih kecil dari 2 pangkat K plus 1. Jadi kita operasikan 2 kali K berarti 2K, 2 kali 1, 2 ditambah 1. Lebih kecil daripada 2 pangkat K plus 1. Sehingga kita operasikan 2 tambah 1 itu adalah 3. Jadi 2K ditambah 3 lebih kecil daripada 2 pangkat K plus 1. Dari langkah sebelumnya, kita diperoleh bahwa 2K plus 1 itu lebih kecil daripada 2 pangkat K. Maka dari itu, untuk lebih mempermudahnya, kita tidak mengambil 2K plus 3, melainkan kita ubah supaya menjadi ada unsur 2K plus 1-nya. Maka dari itu, kita bikin yang ruas kirinya dan ruas kanan lebih mendekati yang tadi, supaya nanti lebih mudah mengerjakannya. Jadi 2K plus 1 ditambah 2. Kenapa ditambah 2? Karena untuk menjadi 3 yang tadi, 2K plus 3. Kalau 3 berarti ditambah 2. Kalau ruas kanan ditambah 2, berarti ruas kiri juga harus ditambah 2. Berarti 2 pangkat K ditambah 2. Jadi ini adalah sifat ketaksamaan, dimana kalau luas kanannya ditambah M, berarti luas kiri juga harus ditambah dengan M. Ya. Sudah seperti itu, berarti 2K plus 3 lebih kecil daripada 2 pangkat K ditambah 2 pangkat 1 lebih kecil daripada 2 pangkat K ditambah 2 pangkat K. Selanjutnya,
Perlu diingat sifat transitif pertidaksamaan ketika ada A lebih kecil daripada B lebih kecil daripada C, itu bisa hasilnya menjadi A lebih kecil daripada C, bisa disederhanakan. Maka dari itu 2K plus 3 bisa menjadi langsung lebih kecil daripada 2 pangkat K ditambah 2 pangkat K. Ya, 2K plus 3 kita operasikan, 2K ditambah 2K itu berarti 2 kali 2K ya. Ya, kalau 2K ditambah 2 pangkat K ditambah 2 pangkat K itu artinya adalah 2 kali 2 pangkat K. Ya, kenapa 2 pangkat 1? Supaya mempermudah. Jadi nanti hasilnya ketika ada 2 pangkat 1 dikali 2 pangkat K itu bisa menjadi 2 pangkat K plus 1. Ingat konsep eksponensial, kalau perkalian berpangkat dikali itu berarti pangkatnya dijumlah. Maka dari itu, kenapa saya nulisnya K plus 1 supaya tadi sama. Jadi nantinya lebih bisa mendekati ke sama yang tadi. Ya, maka dari itu terbukti bahwa 2K plus 3 lebih kecil daripada 2K plus 1, sama dengan asumsi yang sebelumnya. Selanjutnya, pernyataan matematis berupa keterbagian. Kita langsung ke contoh lagi. Buktikan bahwa 3 pangkat 2N ditambah 2 pangkat 2N plus 2 habis dibagi 5 untuk setiap N bilangan asli. Penyelesaian, kita biasa mulai dari untuk N sama dengan 1, apakah dia benar? Oke, kita ganti N-nya menjadi 1. Maka dari itu 3 pangkat 2 kali 1 ditambah 2 pangkat 2 kali 1 tambah 2. Maka dari itu 2 kali 1 2 berarti 3 pangkat 2 ditambah 2 kali 1 2 tambah 2. Jadi 2 pangkat 2 tambah 2. Maka jadilah 3 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 4. 3 pangkat 2 itu 9 dan 2 pangkat 4 itu adalah 16. Maka hasilnya adalah 25. Dan ternyata benar bahwa 25 habis dibagi 5. Jadi untuk penyelesaian langkah pertama untuk basis, di mana untuk N sama dengan 1 dia terbukti benar. Langkah selanjutnya, kita asumsikan bahwa N kurang N sama dengan K itu adalah benar. Berarti kita ganti N-nya dengan K. Soal 3 pangkat 2N ditambah 2 pangkat 2N plus 2 habis dibagi 5. Berarti kita ganti dengan K menjadi 3 pangkat 2K ditambah 2 pangkat 2K ditambah 2 habis dibagi 5. Ya. Selanjutnya akan ditunjukkan bahwa N ditambah N sama dengan K tambah 1 itu adalah benar. Selanjutnya kita berawal dari soal biasa 3 pangkat 2N ditambah 2 pangkat 2N tambah 2. Berarti kita ganti N-nya menjadi K plus 1, sehingga 3 pangkat 2, N-nya kita ganti menjadi K plus 1, berarti 2 kali K plus 1 ditambah 2 pangkat 2N. Berarti N-nya diganti dengan K plus 1, jadi 2 kali K plus 1 tambah 2. Habis dibagi 5. Selanjutnya kita operasikan. Pangkat yang pertama 3 pangkat 2 kali K, berarti 2K, 2 kali 1 berarti 2. Selanjutnya ditambah 2 pangkat, kita operasikan juga 2 kali K 2, 2 kali 1 2, tambah 2. Nah,
kita pisahkan, 2 pangkat 2K plus 2 itu sama dengan 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2K. Sifat dari eksponensial. Berarti 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2K. Jadi pangkatnya dijumlah. Untuk yang selanjutnya, 2 pangkat di sini terdiri dari 3. Kenapa saya tidak mengoperasikan pangkat yang itu menjadi 4, 2 tambah 2, 4? Karena nanti kita akan mempermudah untuk penyelesaian di soal. Dia terdiri dari 2N plus 2. Jadi ada unsur 2N plus 2 atau nanti juga 2K plus 2. Maka dari itu saya ambil hanya tidak dioperasikan gitu, hanya seperti itu. Jadi 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 2K ditambah 2. Oke. 3 pangkat 2 9, 3 pangkat 2K ditambah 2 pangkat 2 4, 2 pangkat 2K plus 2. Ya. Ketika saya punya 9 kali 3 pangkat 2K, boleh dong saya mengubahnya menjadi 10 kali 3 pangkat 2K dikurang 3 pangkat 2K. Ketika ada 10, 3 pangkat 2K dikurang 3 pangkat 2K, itu hasilnya adalah 9. Kenapa saya ubah seperti itu? Supaya nantinya bisa dimanipulasi, bisa diotak-atik menjadi supaya bisa habis dibagi 5. 10 itu kan bisa ya habis dibagi 5. Selanjutnya 4 juga saya ubah menjadi 5. Berarti 5 kali 2 pangkat 2K plus 2 dikurangi 2 pangkat 2K plus 1. Di depan 3 pangkat 2K dan di depan 2 pangkat 2K plus 1 itu ada angka 1. Jadi nantinya 10 kurang 1, 9, 5 kurang 1 juga itu adalah 4. Jadi kita pisahkan unsur-unsur yang samanya, berarti 10 kali 3 pangkat 2K ditambah 5 kali 2 pangkat 2K plus 2. Kenapa saya dekatkan? Karena 10 dan 5 nanti bisa habis dibagi 5. Dan selanjutnya jadi dia bergeser, berpindah tempat, sehingga nanti bentuknya seperti ini. Dan 10 5 itu kita ubah menjadi seperti ini. 5 kali 2, berarti 5 kali 2 itu 10, berarti 5 kali 2 kali 3 pangkat 2K ditambah 2 pangkat 2K ditambah 2. Kalau itu kan depannya 1, berarti 5 kali 1. Ya. Dikurangi, unsurnya kita ubah menjadi seperti ini, dikurang, jadi 3 pangkat 2K plus 2 pangkat 2K plus 2 itu sudah di soal bahwa 3 pangkat 2K plus 2 pangkat 2K plus 2 itu tadi sudah diketahui di langkah sebelumnya, dia terbukti bisa habis dibagi 5. Sedangkan yang pertama 5 kali 2 kali 3 pangkat 2K plus 2 pangkat 2K plus 2 itu sudah jelas dia bakalan habis dibagi 5 karena dia memiliki unsur 5 gitu. Jadi ini sudah terbukti bahwa pernyataan yang tadi itu adalah benar. Demikian penjelasan tentang induksi matematika untuk pertemuan sekarang. Apabila ada yang mau ditanyakan silakan boleh hubungi saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.